Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kita buat langkah profetik ini, komitmen ini. Sama-sama bilang sama saya mau tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Ayo, ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya mau tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Tahukah saudara dikasih dalam Tuhan ketika kita dibeli dengan darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, maka saat itu kita menjadi milik kepunyaan. Dan Alkitab katakan, Yesus sendiri sampaikan buat saudara dan saya bahwa kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, maka kita tidak akan pernah dibuangnya. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak akan pernah membuang saya. Orang yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan adalah orang yang sudah mengambil langkah yang tepat. Sehingga kita tahu orang boleh menghindar, orang boleh menghilang, orang boleh mengkhianati kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketik di kolom komentar, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kurang mantap. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketik di kolom komentar. Saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita mengalami penderitaan. Yes. Karena Yesus katakan, sangkal diri pikul salib untuk orang yang mau mengikuti. Tapi bukan berarti sangkal diri pikul salib lalu Yesus pergi meninggalkan kita. No. Justru dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, di situ Yesus mengingatkan kita, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun badai hidup kita, apapun pergumulan kita, tetap pegang tali. Hidupmu telah dibeli, hidupmu telah dibayar, dan hidupmu menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada dalam Bilangan 21 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Ya, perhatikan ayat ini beberapa hari yang lalu. Maafkan saya karena kemarin saya tidak bisa menemani saudara dengan doa pagi online. Ya kan, dan 2 hari lalu tepatnya kita belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu peristiwa dalam peristiwa yang lain, tetapi semua dalam penyertaan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita bangga punya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dimanapun Tuhan Yesus tempatkan saudara dan saya, kemanapun Tuhan memimpin hidup saudara dan saya, Dia selalu ada buat kita. Maksudnya adalah begini, sehingga apapun, di tempat manapun, kapanpun kita menghadapi tekanan, kita tahu ada yang menguatkan kita. Karena kita sebagai manusia sadar, kita memerlukan satu pribadi yang selalu harus ada buat kita. Dan kita nggak merasa sendirian. Kita nggak merasa berjuang sendirian, sehingga kita berkata, capek pendeta, saya merasa rumah tangga saya itu kayaknya saya berjuang sendirian deh. Capek pendeta, saya itu kayaknya kesehatan itu saya cuma berjuang sendirian. No, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya berjuang sendirian. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu dipimpin, kita perlu diarahkan kemanapun saudara di bawah Tuhan. Nah, ini yang bangsa Israel sudah jalani, dan ini yang kita pelajari 2 hari lalu, bagaimana dari satu tempat ke tempat yang lain, sekalipun ada proses, sekalipun ada pembentukan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, tetapi Tuhan yang memimpin kita. Amin. Nah, hari ini dalam Bilangan 21 ayat 31 sampai dengan ayat 35 ini, saudara perhatikan, demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer, mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan, lalu Og, Raja Basan, beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk apa? Untuk berperang. Ayat 34, keluar perkataan firman Tuhan terhadap Musa. Lalu berfirmanlah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya
dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori dan yang diam di Hesbon itu. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan lepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Saudara perhatikan, Tuhan memimpin bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke tempat daerah yang lain, dari satu musuh ke musuh yang lain, dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Tetapi kata kuncinya adalah satu, penyertaan Tuhan. Ya, kata kuncinya adalah satu, penyertaan Tuhan, di mana kalau Tuhan menyertai kita, maka selalu berujung kepada kemenangan. Sehingga kalau kita disertai Tuhan, Tuhan mau bawa kita kemanapun. Tuhan mau bawa kita, tempatkan kita di musim apapun. Tetapi kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, di end of the day-nya, di akhirnya adalah happy ending. Ketik di kolom komentar. Selalu happy ending. Amin. Selama kita hidup berjalan bersama-sama Tuhan, selalu diakhiri dengan peristiwa yang bahagia. Selalu diakhiri dengan peristiwa kemenangan. Selalu diakhiri dengan pertolongan Tuhan. Makanya fokus kita bukan kepada prosesnya. Sama-sama bilang sama saya, fokusnya bukan kepada proses. Sama-sama bilang sama saya, fokusnya bukan kepada proses, tetapi kepada hasil akhirnya. Proses boleh kita jatuh bangun, proses boleh kita berantakan, tetapi selama Tuhan memimpin dan menyertai hidup kita, maka hasil akhirnya adalah kemenangan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ada banyak orang berjuang, tetapi kalah di tengah jalan. Kenapa? Karena fokusnya kepada proses, tidak mau bertahan. Sehingga keluar kata-kata seperti ini, pendeta saya capek melewati masalah ini. Pendeta saya capek ngadepin rumah tangga saya. Saya lelah ngadepin istri saya capek ngadepin suami saya capek ngadepin mertua saya capek ngadepin menantu saya. Saya lelah dengan penyakit ini, Pak. Saya capek dengan proses ekonomi. Mana kata ikut Tuhan begini, mana kata ikut Tuhan begitu. Yang dilihat adalah prosesnya. Yang dilihat adalah padang gurunnya, bukan tanah perjanjian di balik padang gurun. Ah, perhatikan. Ada banyak dari kita yang kita lihat hanyalah proses ini. Kita lupa bahwa selama Tuhan memimpin saya, selama saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hasil akhirnya adalah happy ending. Tetapi ada banyak dari kita nggak mau di proses lama, nggak mau ngelewatin masa-masa ini, gitu loh. Sehingga akhirnya kita lihat, kok begini banget ya ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan sangkal diri, pikul salib. Kok ikut Tuhan harus lewat jalan Via Dolorosa. Kok ikut Tuhan harus dikecewakan, dilukai, dihianati ya. Yang kita lihat tuh cuma proses, dan proses. Yang kita lihat adalah OTW-nya menuju kemuliaan Tuhan. Tidak melihat kemuliaan Tuhan di akhir daripada perjalanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kau menyaksikan lewat TikTok Live, Instagram, Facebook, Zoom, dan kau sedang ada dalam proses ini. Engkau sedang ada dalam fase di mana engkau sedang menantikan janji Tuhan. Tetaplah bertahan. Taruh tangan kanan kita di dada. Ayo. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bertahan. Amin. Apapun keadaan Bu hari-hari ini Bu. Apapun Pak keadaanmu hari-hari ini. Apapun orang-orang muda yang kau hadapi hari-hari ini. Tetap bertahan. Proses itu akan menjadikan kau pribadi yang tough. Pribadi yang kuat. Pribadi yang dahsyat. Lewat. Hadapi, jalani. Ingat. Engkau disertai Tuhan. Alkitab katakan, bukankah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait kudus Tuhan, bait kudus Tuhan, tempat kediaman roh Allah, dan bahwa roh Allah diam bersama-sama dengan kamu. Itulah pernyataan bahwa Allah bersama-sama dengan kita selama. Sehingga sama seperti bangsa Israel jalani padang gurun. Masuk ke tempat satu dengan tempat yang lain, penderitaan satu, kesusahan yang lain. Masuk dalam proses yang satu, proses yang lain. Kedewasaanlah satu dengan kedewasaan yang lain. Peperangan satu dengan peperangan yang lain. Mereka hadapi, tetapi di akhir kisah hidup mereka setia, mereka taat, mereka lihat kemenangan. Ini yang kita lihat dalam perikop bilangan 21, 31 sampai dengan 35. Tuhan bilang sama Musa, jangan takut.
Aku yang akan berperang bagi. Jadi keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari ini, saudaraku, jalani. Engkau nggak pernah berjuang sendiri kok. Engkau nggak pernah melangkah sendiri. Memang terkadang kita berpikir, Tuhan saya udah capek. Tuhan saya udah nggak kuat loh. Tuhan saya udah nggak sanggup. Satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita pencobaan, masalah, pergumulan, tantangan, badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itu janjinya. Sehingga setiap kali kita datang sama Tuhan, setiap kali kita berseru sama Tuhan, kita menyadari Tuhan, aku tahu setiap langkahku Tuhan yang pimpin. Setiap langkahku aku tahu ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menyadari akan hal ini. Dan yang kedua, ketika kita melewati proses dan tidak memandang proses, tidak fokus kepada proses yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita, tapi kita melihat dari hasilnya, maka kita akan kuat menghadapi apapun. Gak ada masalah, pergumulan, badai yang tidak bisa, yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, semua Tuhan bisa selesaikan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau gak sama-sama berjuang? Kita mau nggak sama-sama menyerah? Kalau Tuhan mau, kenapa kita menyerah? Kalau Tuhan mau melihat engkau bahagia, kenapa engkau mesti menyerah? Kalau Tuhan mau melihat engkau diberkati, kenapa mesti engkau menyerah? Terkadang kita hanya menyerah ketika kita hanya fokus kepada proses. Bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan padang gurun, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka bilang udah lebih baik kami mati aja di sini, karena mereka nggak tahu di balik padang gurun itu ada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang mereka fokus hanyalah padang gurun, kesusahan, penderitaan. Ini saja yang kami fokus. Tapi hari ini kita diingatkan dari peristiwa bangsa Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Akan selalu happy ending. Akan selalu happy ending. Pak, suami-suami, Bu, istri-istri, rumah tanggamu akan selalu happy ending. Katakan amin. Ketik di kolom komentar, rumah tanggaku akan happy ending. Sekalipun proses ini masih berjalan dalam hidup. Engkau bagianmu berjuang. Bagianmu berjuang. Jangan kalah dengan badai. Jangan menyerah dengan pergumulan. Bagianmu berjuang. Tuhan mau berjuang bersama-sama denganmu. Tuhan mau berjalan bersama-sama denganmu. Masa kita mau quit? Masa kita mau nyerah? Hanya karena engkau capek ngadepin lakimu. Hanya karena engkau jenuh ngadepin istrimu. Hanya karena engkau lelah ngadepin mertua, menantumu. Ayo dong. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Hari ini kita diingatkan. Dalam kita mengiring Tuhan, betul ada perjuangan, betul ada badai hidup, betul ada padang gurun. Betul ada masalah, betul ada tekanan, betul ada penderitaan. Tetapi selalu happy ending. Haleluya. Saya bersyukur ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu, oh Tuhan, apapun yang menimpa hidup saya hari-hari ini bukanlah akhir. Karena akhir dari mengikut Tuhan selalu bahagia. Akhir dari mengikut Tuhan selalu happy ending. Kalau belum happy ending, kalau belum bahagia, kalau belum damai sejahtera, kalau belum sukacita, berarti belum akhir. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah terus berjuang, terus semangat, terus jalan ikut Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus, kami tahu. Satu hal yang perlu kami ketahui adalah Tuhan menyertai kami. Dan selama Tuhan menyertai kami, kami akan berakhir dalam kebahagiaan. Kami akan selalu berakhir dalam kemenangan. Sebab Tuhan yang bela kami, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati yang sudah sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa. Kalau ada istri-istri yang hari ini, pagi ini menangis. Oleh karena tekanan dalam rumah tangga. Hari ini mereka mendengarkan firman-Mu. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengasihi mereka. Itu sebabnya Tuhan mau mereka bangkit. Tuhan mau mereka mengingat bahwa mereka tidak pernah berjuang sendiri.
Bapak hamba berdoa bagi mereka, dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar turun anugerah, turun kasih karunia Tuhan, turun kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jam. Mereka yang sedih, mereka yang tawar hati, mereka yang hampir-hampir kehilangan semangat dalam menjalani hidup mereka. Di tempat di mana mereka berada saat ini mendengarkan firman-Mu. Di tempat yang sama mereka akan mengalami kebangkitan. Di tempat yang sama mereka akan mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus sama berdoa. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalir lawatan. Satu persatu Tuhan jam. Satu persatu Tuhan pulihkan. Kami tahu dalam kami mengikut Tuhan, proses selalu ada. Dalam kami mengiring Tuhan, tantangan, penindasan, tekanan hidup selalu ada dalam hidup kami. Tujuannya satu, untuk membuat kami dewasa. Tapi di akhir kisahnya dalam kami mengikut Tuhan selalu kami melihat kebahagiaan. Selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami berhasil dan beruntung. Selalu ada dan menyertai hidup kami. Bapak hamba berdoa buat umat. Satu persatu Tuhan teguhkan, kuatkan hati mereka. Bapak biar fokus kami mulai hari ini bukan kepada proses. Tapi fokus kami kepada hasil. Kami tahu dalam kami mengikut Tuhan, hasil akhirnya akan selalu kemenangan yang gilang gemilang Tuhan berikan buat orang-orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapak. Setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan, hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang mendoakan rumah tangga mereka, mendoakan suami, istri, mendoakan mertua, menantu mereka. Setiap mereka yang mendoakan anak-anak mereka, mereka mendoakan kesehatan mereka Tuhan. Mereka yang berdoa buat usaha, kerjaan, ekonomi mereka ya Allah. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus satu persatu Tuhan bukakan jalan bagi kami. Kami berdoa sebab kami punya pegangan hidup janji firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Dan ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan menjawab doa kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak yang baik. Satu persatu Tuhan jamah setiap doa kami yang kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan memulihkan keberadaan kami. Tuhan bangkitkan iman kami. Sehingga kami boleh melihat bagaimana janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan satu persatu hidup mereka. Apapun pergumulan mereka, kami percaya janji firman-Mu. Selama kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka kami tahu tangan kuat Tuhan itulah yang memelihara hidup kami. Tuhan jamah satu persatu dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka yang membuka hatinya, mereka yang memberi hidupnya pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang mungkin belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mereka mengalami kuasa Tuhan ketika mereka mendengarkan firman-Mu. Hari ini mereka mau membuka hatinya. Mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat biar kuasa-Mu menjamah hati mereka. Setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga wadah doa pagi online ini ya Bapak boleh menjadi saluran berkat bagi banyak umat Tuhan. Wadah doa pagi online ini Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa buat kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai. Ekonomi kota kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa dan negara di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Bangsa negara kami diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam pemimpin bangsa kami di dalam nama Yesus. Pagari bangsa kami dengan pagar perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan jaga, Tuhan luputkan daripada segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat pagi hari ini. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan untuk terus bergandengan tangan. Menyatakan kebenaran dan kasih Allah di tengah-tengah muka bumi ini. Menjadi terang, menjadi saksi. Sehingga pada akhirnya ada tuayan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Hamba berdoa. Karena hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur buat pagi hari ini kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami aminkan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kita diingatkan bahwa don't fokus kepada penderitaan. Ya, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada pergumulanmu, jangan fokus kepada kesusahan-kesusahan hidup dalam mengiring Tuhan. Fokuslah kepada hasilnya dari proses itu. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Karena itu tetap fokus kepada janji Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan saja sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan melihat hidupmu akan selalu berakhir bahagia. Karena ikut Yesus selalu berakhir dalam kemenangan bersama-sama dengannya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.